الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa terikat hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam nikmat yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjadikan nikmat-nikmat tersebut ada pada diri kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Tema kita malam ini adalah tentang kemunafikan, dan berbicara tentang kemunafikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat yang berbicara tentang orang munafik, yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Dan kemunafikan adalah perkara yang sangat ditakuti oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini orang-orang baik, orang-orang terbaik bahkan di kalangan umat ini, yang Allah katakan mereka adalah kuntum khaira ummah. Mereka adalah umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap takut dengan yang namanya kemunafikan. Bahkan Ibnu Mulaikah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, saya bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua dari mereka ini sangat takut dengan yang namanya kemunafikan. Karena kemunafikan ini penyakit hati. Penyakit hati itu terkadang kita tidak merasakannya, tapi ternyata kita di sisi Allah tercatat sebagai orang munafik. Dia penyakit hati yang tidak bisa ada panas atau pilek atau yang lainnya. Efek dari penyakit ini tidak ada. Tapi ternyata kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sekelas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini begitu takut ketika berbicara tentang kemunafikan, bahwasanya beliau ini adalah orang yang munafik. Makanya beliau ini selalu berbicara, selalu mendesak kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnul Yaman, orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik. Umar selalu bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara jajaran orang-orang munafik? Ini tentang kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang kemunafikan ini sebenarnya banyak sekali ayatnya. Di awal Al-Baqarah Allah sudah berbicara tentang kemunafikan. Di dalam surat Ali Imran Allah berbicara tentang kemunafikan. Di dalam beberapa surat yang lain Allah jelaskan tentang munafik. Tetapi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara khusus, dan surat ini pun diberikan nama dengan surat Al-Munafiqun, sebagaimana tadi dibaca oleh imam kita di dalam salat Maghrib. Dan surat Al-Munafiqun adalah surat Madaniyah yang terdiri dari 11 ayat. Dan arti munafikun atau tunggalnya munafik artinya adalah yudhirul kufur, yudhirul iman, wa yubtinul kufur. Mereka menunjukkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran berada di dalam hati mereka. Dan munafik ini berasal dari kata nafak. Apa nafak itu? Nafak itu liangnya tikus gurun. Tikus gurun ada yang bernama yerbuk. Yerbuk ini sebangsa tikus, tapi dia berada di gurun. Yerbuk ini kalau bikin sarang, itu lubangnya banyak. Jadi kalau dia tangkap ini di sebelah sini, ini keluarnya sebelah sana. Ditutup liang yang sebelah sana, keluar lagi dia di sebelah yang lain. Nah ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ini kadang-kala diikuti, dipegang yang ini dia ke sana, dipegang yang sana dia ke sebelah sana. Itulah gambaran orang munafik. Sehingga diumpamakan pernamaan mereka ini seperti yerbuk atau tikus gurun.
Dan surat Al-Munafiqun ini adalah satu surat yang mempunyai asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat ini adalah ketika Zaid ibn al-Arqam radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau sedang berada di dalam satu peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Zaid ibn al-Arqam ini mendengar Ubay ibn Ka'ab mendengar Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bersama teman-temannya orang-orang munafik, apa kata dia? La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian bantu Nabi dan orang-orang yang berada bersama Nabi, yakni orang-orang muhajirin. Jangan kalian bantu orang-orang ini hatta yanfaddu, nanti mereka akan pergi dengan sendirinya. Ini kata mereka. Dan kejadian ini dikatakan oleh para ulama terjadi pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang berat, jaraknya jauh, dan kaum muslimin pada saat itu kekurangan dana. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyuruh para sahabatnya untuk berinfak guna biaya di dalam perang Tabuk. Melihat kesempatan ini, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Ansar pada saat itu, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan kalian sumbang. Nanti orang-orang ini akan pergi dengan sendirinya. Bahkan dia mengatakan, kalau sudah kalian tidak menyumbang, la irja'na ilal Madinah. Nanti kalau kita balik lagi ke Madinah ketika mereka sudah berangkat, la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Nanti orang-orang kuat, yakni mereka, orang-orang munafik yang punya harta dan punya segala macam ini tadi, dibantu dengan orang-orang Ansar, menurut mereka akan mampu untuk mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Perkataan yang jahat inilah yang dikatakan oleh Zaid ibn al-Arqam kepada pamannya, agar pamannya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul berkata yang macam-macam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pamannya pun menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, keponakanku Zaid ibn al-Arqam mendengar perkataan begini, begini dan begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Abdullah ibn Ubay, memanggil Zaid ibn al-Arqam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang perkara ini kepada mereka berdua. Kau katakan bahwasanya Abdullah mengatakan seperti ini. Maka diminta oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bukti-bukti bagi apa yang dikatakan. Nah, ini namanya proses tabayyun. Hikmahnya apa? Hikmahnya bagi kita dalam segala permasalahan hendaklah kita melakukan tabayyun. Karena terkadang manusia ini kalau sudah mendengar sesuatu, apalagi nang bepandir musuhnya, kita ini bermusuhan. Lalu ada orang yang menyampaikan, ente ujar si fulan kayak ini, langsung naik darah. Langsung marah, langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau datang orang berita fasik tadi, berita yang tidak jelas kebenarannya kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Hendaklah diambil kejelasan apakah benar orang yang bermusuhan dengan saya ini mengatakan sesuatu yang seperti ini. Jangan langsung marah, jangan langsung ditanggapi dengan kemarahan. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita ini jadi orang yang gampang dikompori. Karena gampang kita dikompori oleh orang lain. Fatabayyanu, ambil kejelasan, cari kejelasan kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai Allah? Antusibu qauman bijahalah, supaya kalian ini tidak melakukan kebodohan kepada orang lain. Karena ketika berita ini tidak benar, lalu kita emosi, kita mengeluarkan kata-kata jelek, kita naik darah dan segala macam, antusibu qauman bijahalah. Kalian justru mendapatkan dosa dengan sebab kalian mencaci maki kaum yang sebenarnya mereka ini tidaklah melakukan itu kepada kalian. Lalu setelah kalian mencaci maki apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan menyesal kata Allah. Kapan kita akan menyesal? Minimal kita akan menyesal nanti di akhirat. Ketika Allah sudah kumpulkan kita, Allah minta pertanggungjawaban kepada kita tentang apa yang kita katakan di dunia kelak. Di dunia dulu. Nah ini hikmah yang bisa kita ambil ketika Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Ubay dan juga memanggil Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Setelah datang keduanya,
diminta keterangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah ibnu Ubay dia bersumpah, demi Allah saya tidak mengatakan yang seperti itu wahai Nabi. Zaid ini bohong, Zaid ini bikin-bikin omongan. Lalu Nabi berkata kepada Zaid bin Arqam, wahai Zaid, apakah engkau mempunyai bukti bahwasanya Abdullah ibnu Ubay mengatakan yang seperti itu? Maka Zaid pun mengatakan, saya tidak punya bukti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abdullah bin Ubay yang benar, sedangkan Zaid bin Arqam salah. Karena ini aturan di dalam Islam. Yang namanya menuduh itu harus bawa bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti-bukti itu harus dibawa oleh orang-orang yang menuduh. Dan orang yang dituduh cukup dia bersumpah, saya tidak melakukan yang seperti itu. Ini dalam syariat Islam seperti itu. Artinya orang-orang yang benar pun kalau dia tidak punya bukti, maka dia akan dikenakan hukuman. Sebagai contoh, orang yang menuduh orang lain berzina, itu hukumannya 80 kali cambukan ketika dia tidak bisa membawa 4 saksi. Jadi hati-hati sekarang ini. Karena ada bebinian, ya kalau pakai rok pendek, keluarnya malam, langsung kita bilang apa? Oh ini menjual diri. Hati-hati. Itu tuduhan. Tuduhan berkata kita bahwasanya dia berzina. Tidak boleh mengatakan yang seperti ini kecuali kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dia melakukan perzinahan, dan itu harus didukung oleh 4 orang saksi. 1 orang saja yang menuduh orang seperti itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini telah melanggar aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini sering terjadi di masyarakat kita, melihat ini bejual kita. Ya kalau bejajah, hati-hati. Ini dilarang di dalam agama. Makanya segala sesuatu itu perlu dengan adanya bukti. Maka setelah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Zaid ibnu Arqam bersalah, artinya tidak bisa menunjukkan bukti daripada tuduhannya, maka Zaid ibnu Arqam pun sedih. Dia mengurung diri di rumah. Dia punya pikiran, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya kepadaku? Sedangkan aku adalah orang yang cinta kepada Nabi. Aku adalah orang yang selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang aku lakukan kepada Nabi SAW menyampaikan berita tersebut karena aku tidak terima Rasul SAW dikatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka kesedihan ini pun akhirnya didengar oleh pamannya. Lalu pamannya mengatakan, wahai Zaid, tenang saja. Saya akan cari cara bagaimana agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa percaya dengan engkau. Lalu pamannya ini mulai mencari data ke sana kemari, berputar ke sana kemari untuk menjelaskan atau menjadikan keponakannya ini tidak bersalah. Tapi sebelum dia mendapatkan kesimpulan, ternyata ayat lebih dahulu turun. Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maksudnya ketika datang orang-orang munafik kepadamu wahai Rasul, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Lalu Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, tidak perlu persaksian mereka, tidak perlu omongan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah sudah tahu kalau engkau ini rasulnya Allah. Wallahu yashhadu, Allah bersaksi, Masya Allah, kesaksian milik Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah bersaksi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bersama teman-temannya, semua ini dikatakan oleh orang-orang yang berdusta. Maka setelah turun ayat ini, maka Rasulullah SAW dengan gembira mengatakan kepada satu orang sahabat, datangi Zaid ibn Arqam, innallaha qad saddaqak. Katakan pada Zaid ibn Arqam, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah membenarkan engkau. Karena banyak kejadian di kalangan para sahabat yang kemudian Rasulullah tidak bisa berbuat sesuatu karena ada buktinya seperti itu. Kenyataan seperti itu, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian Allah yang menurunkan ayat untuk membenarkan para sahabat. Contohnya ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina. Bukti yang ada
itu Ummul Mukminin bersama Safwan bin Mu'attal itu naik onta dan dituntun oleh Safwan. Abdullah bin Ubay cuma sedikit perkataannya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki yang dalam keadaan berduaan? Itu saja omongannya Abdullah. Tapi omongannya nyelekit. Akhirnya orang terjadi kesimpulan bahwasanya Ummul Mukminin Ibunda Aisyah ini berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Tapi apa yang terjadi? Bukti tidak ada. Aisyah tidak bisa menunjukkan bukti bahwasanya dia tidak berzina. Safwan bin Mu'attal tidak bisa menunjukkan bukti dia tidak berzina. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersih. Beliau adalah perempuan suci yang jauh daripada tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Nah, ini beberapa kejadian di dalam agama Islam, di dalam sejarah Islam, bahwasanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan persaksiannya untuk membela hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya jangan pernah takut kalau kita berada di atas kebenaran. Orang mau bilang kita tidak benar. Orang mau mengatakan kita keliru, mengatakan kita keras, mengatakan kita ini. Apapun yang dikatakan oleh orang, tidak perlu kita hiraukan. Karena ketika kebenaran itu memang benar-benar kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, suatu hari Allah pasti akan menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang benar. Ini hiburan bagi orang-orang yang memegang kebenaran agar jangan pernah merasa risau dengan kebenaran yang mereka pegang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan tinggal diam ketika orang-orang yang membawa bendera kebenaran itu disakiti, dilecehkan atau bahkan didustakan. Allah yang akan turun tangan. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang pasti Allah memberikan janjinya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu benar-benar di atas agama Allah, Allah nanti yang akan menolong diri-diri kalian. Ini asbabun nuzul dan hikmah-hikmah yang ada dari surat Al-Munafiqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ayat ini berkaitan dengan tabayyun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Ketika dia Rasul kumpulkan Abdullah bin Ubay, Rasul pertemukan dengan Zaid bin Arqam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan Abdullah bin Ubay karena dia mengatakan, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami ini orang yang bersaksi, wahai Nabi, engkau ini Rasulullah. Kami yakin kamu ini Rasulullah. Bagaimana mungkin kami yang yakin bahwasanya engkau adalah Rasulullah, lalu kami mengatakan perkataan-perkataan yang jelek tentang dirimu? Zaid pendusta. Zaid berkeinginan jelek kepada kami. Jangan dia percaya. Jangan dipercaya, wahai Nabi. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita membaca sejarah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini sungguh sangat jelek, sungguh sangat tidak baik berkenaan dengan Nabi SAW. Dia kalau panggil Nabi di depan teman-temannya, ini kata mereka jalabibu Quraisy. Rasulullah dan para sahabat dari kalangan muhajirin itu disebut sebagai jalabibu Quraisy, sempalannya orang Quraisy buangan. Nanti dia juga berkata kepada orang-orang Ansar, "Wahai orang-orang Ansar, kamu memakani anjing-anjingmu, kamu gemukkan anjing-anjing kamu ini dengan kamu berikan daging-daging kamu." Siapa yang dibilang anjing oleh orang-orang ini tadi? Rasulullah dan para sahabat dari kalangan muhajirin. Ini anjing-anjing kata mereka, kata orang-orang munafik. Dan kalian terima mereka, kalian gemukkan mereka ini dengan kalian berikan daging-daging kalian. Artinya dagingnya diiris diberikan kepada si anjing ini tadi menurut orang-orang munafik. Bahkan pada suatu hari terang-terangan Abdullah bin Ubay ini berkata kepada Rasulullah SAW ketika Nabi mendekat kepadanya dengan menunggang keledai. Maka Abdullah bin Ubay mengatakan, "Singkirkan keledaimu wahai Muhammad karena baunya mengganggu kami." Maka ada sahabat yang marah dan mendorong Abdullah bin Ubay dan dia mengatakan, "Sungguh keledai Rasulullah SAW lebih mulia daripada engkau wahai orang munafik." Nah ini orang-orang munafik modelnya kayak itu di zaman Nabi SAW. Dan pernyataan mereka ini semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya semua
semua omongan mereka itu dusta. Ini tentang munafik. Dan munafik perbuatannya namanya nifak. Nifak ini ada dua macam. Makanya kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan sampai kita ini nanti termasuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Oh, enggak, Ustaz, kita ini tenang karena mungkin jadi munafik. Jangan berbicara seperti itu. Karena para sahabat saja tidak pernah merasa aman dari namanya kemunafikan. Jangan-jangan kita ternyata nanti termasuk orang-orang yang munafik. Nah, munafik ada dua. Yang pertama adalah munafik akbar atau munafik i'tiqadi. Munafik yang besar atau munafik yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Munafik i'tiqadi ini akan mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Orang kalau sudah munafik secara i'tiqad, secara keyakinannya adalah orang munafik, maka orang ini akan dikeluarkan dari Islam bil kulliyah, secara keseluruhan. Tidak ada sangkut-sangkutnya lagi biar serabut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Munafik tulen. Ini orang-orang yang seperti itu, dan jenis ini dikatakan oleh para ulama yang seperti tadi, yudhirul iman wa yubtinul kufur. Mereka ini menunjukkan keimanan, tapi dalam hati mereka ini isinya adalah kekafiran. Nah, ini kemunafikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kafir, tapi dia menunjukkan bahwasanya dirinya adalah Islam, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperlakukan dia sebagaimana orang Islam. Dan hari ini orang munafik model kayak ini bertimbun. Apa ciri mereka? Ciri mereka ini perkataannya, pernyataannya selalu menyakiti kaum muslimin, selalu bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan perkataannya ini mirip dengan perkataan orang-orang kafir. Bahkan orang kafir lebih halus perkataannya daripada kata-kata mereka tadi. Seperti contohnya dulu ada yang mengatakan as-sunnah ini adalah biang kerok dari berbagai macam radikalisme. Ini pernyataan kafir. Artinya apa? Sunnah Rasul itu kalau diikuti ente semua nanti jadi radikal, jadi ketujuh ngebom ke sana kemari. Ini tuduhan yang tidak berdasar, dan bahkan ini adalah pernyataan yang akan menjadikan agama Islam itu menjadi terhina, dan dia dikeluarkan dari agama Allah. Ada lagi yang menyatakan ketika dulu membela LGBT, dia katakan jangan mau didustai. Tidak ada itu hukuman untuk kaum Lut yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu. Itu tidak ada, itu cerita toh. Cuma sekedar cerita, tidak ada buktinya, kata orang-orang ini tadi. Atau mereka nanti menggugat Al-Qur'an, menggugat kaum muslimin dengan apa-apa yang ada di dalam ajaran kaum muslimin. Seperti contohnya yang paling grand, sekarang orang-orang munafik semua seperti kur. Lagunya seperti lagu bersama-sama mereka menyanyi. Apa yang mereka katakan tentang masalah pembubaran majelis ulama? Ini yang ngomong semua orang munafik, dan semua mereka itu tidak ada satupun, saya tidak pernah ragu bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu senang mereka ketika ulama itu semua dipinggirkan. Hari ini banyak sekali yang ngomong, berbicara dengan hawa nafsunya tentang para ulama. Tidak perlu dengan adanya ini, bukan produknya kita. Ini bikinan ini bikinan. Segala macam dia omongkan tentang masalah ulama. Yang intinya apa mereka inginkan? Supaya tidak ada lagi yang namanya majelis ulama. Maka kalau majelis ulama ini sudah tidak ada, apa jadinya Indonesia ini? Akan hilang keberkahan, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka yang seperti ini? Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin menjadikan tipuan kepada kita. Ingin merusakkan agama Allah dengan cara menipu. Allah telah mengabarkan gaya mereka ini. Allah katakan, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini berkeinginan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Allah mau dia tipu. Dan orang-orang yang beriman yang akan mereka tipu. Kalau orang beriman mungkin saja akan tertipu dengan omongan mereka. Sebagian orang beriman bisa ikut dengan mereka dan tertipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin tertipu dengan orang-orang ini saja, orang-orang ini tadi. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Seperti apa tipuan Allah kepada mereka? Nanti pada hari kiamat,
Semua manusia yang beriman itu oleh Allah akan diberikan cahaya untuk berjalan di atas sirat. Sirat ini gelap. Orang tidak akan bisa lewat kecuali dengan penerangan. Dan seperti apa penerangan yang akan diberikan oleh orang-orang, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut sesuai dengan kadar imannya. Orang yang imannya besar, imannya kuat akan diberikan seperti matahari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang diberikan sinar yang kecil seperti ibu jari dan kelip-kelip. Karena imannya tipis, sedikit. Dan orang-orang munafik oleh Allah diberikan sinar. Dianggap oleh Allah mereka sebagai orang-orang beriman. Tapi ini tipuan Allah. Setelah mereka berjalan di tengah-tengah sirat, lalu Allah matikan cahaya mereka tersebut. Nah ini kalau kita baca di dalam surat At-Tahrim, ini tipuan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia habis dibari, terus dimati di tengah-tengah dalam keadaan gelap. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang masalah ini. Itu tipuan Allah karena mereka telah menipu Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah ini gambaran orang-orang munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidak merasa sesungguhnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Dan ini dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kita ini harus paham. Jadi belajar agama itu kada sekedar kita ini berbicara tentang oh ini baik, ini amalan harus dilakukan seperti ini. Kita juga harus melek. Kaum muslimin ini harus melek bahwasanya ini loh sekarang kaum muslimin ini sedang dikepung dengan orang-orang munafik seperti ini. Supaya kita tahu oh ini munafik. Tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk menolak semua perkataannya. Nah, orang-orang munafik ini yang diuntungkan siapa? Orang kafir. Yang diuntungkan oleh orang munafik ya orang kafir. Sebagaimana dulu zamannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diuntungkan juga orang-orang kafir. Semua yang dilakukan oleh orang munafik yang diuntungkan orang kafir. Perang Uhud yang berangkat itu sekitar 950 sampai 1000 orang. Orang munafik bikin provokasi sampai 300 orang mundur. Dipandirinya 300 orang ini. Sampai kada jadi 4 perang Uhud. Yang ikut berapa orang? Akhirnya sekitar 6,5 atau sampai 700 orang. Selalu seperti itu. Di perang Khandaq mereka seperti itu. Di perang Tabuk mereka juga melakukan perkara seperti ini. Semua yang mereka lakukan itu yang diuntungkan oleh orang kafir. Kita lihat pada hari ini. Orang-orang munafik tadi ketika berbicara berkenaan dengan agama Allah, berkenaan dengan kaum muslimin, siapa yang diuntungkan pada hari ini? Semua yang diuntungkan adalah orang-orang kafir. Nanti Allah akan sebutkan ciri bukti-bukti bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah menguntungkan orang kafir. Dengan sebab mereka ini menguntungkan orang kafir dan seolah menjadi pembantu orang-orang kafir, maka Allah nanti di neraka akan kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang kafir. Kalau kita bersama orang-orang beriman, Allah akan kumpulkan kita nanti di surga bersama orang-orang beriman. Tapi kalau mereka ini akan Allah kumpulkan nanti di neraka bersama dengan orang-orang kafir. Allah mengatakan, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nanti Allah sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ini nanti di dalam jahannam secara bersama-sama. Seperti apa kedudukannya mereka di sana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di alas neraka, di dasar neraka. Harusnya kan orang kafir yang di dasar neraka. Tidak, orang munafik dulu di dasar neraka, di tingkat keduanya baru orang-orang kafir. Bahkan kedudukan mereka ini lebih jelek di dalam neraka daripada orang-orang kafir. Kenapa bisa seperti itu? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Mereka begitu jahat, melakukan segala sesuatunya seolah-olah mereka ini beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka berusaha untuk menipu Allah, menipu kaum muslimin. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu ngomong terus terang, saya kafir, saya musuh. Tapi orang munafik tidak. Saya adalah teman kalian, saya bersama kalian. Tapi hati mereka menyatakan permusuhan kepada kaum muslimin. Dengan sebab jeleknya ini tadi, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka di alas neraka jahanam. Ini munafik akbar. Artinya orang ini dalam pembicaraannya, dalam perbuatannya selalu merugikan Islam, merugikan kaum muslimin, seolah-olah berpihak kepada orang-orang kafir, meskipun dia mengaku sebagai orang Islam. Dia kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi kalau berbicara
pembicaraannya tidak membantu kaum muslimin. Pembicaraannya selalu justru merugikan kaum muslimin. Ini nifak akbar atau nifak i'tiqadi yang mengeluarkan orangnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jenis nifak yang kedua adalah nifak asghar atau nifak amali. Nifak kecil, munafik kecil atau munafik amali secara amal. Dan ini amalan-amalan yang mirip dengan amalan-amalan orang munafik tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia berdosa tapi tidak mengeluarkan dirinya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini tidak punya permusuhan dengan agama Allah. Kata-katanya tidak ada yang menyakiti kaum muslimin dan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya sifat seperti sifatnya orang munafik. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisa." Ada 4 perkara kata Nabi. Kalau 4-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka disebut sebagai munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Tapi kalau punya sebagian daripada sifat-sifat ini kata Nabi, maka orang-orang ini termasuk sebagian orang yang mempunyai sifat kemunafikan hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat tersebut. Apa sifat itu? Idza sumina khan. Kalau diberikan amanat, khianat. Kecil besar yang namanya khianat itu sifat kemunafikan. Tidak perlu harus besar, tidak perlu harus jadi pejabat tinggi dulu lalu disebut kemunafikan ketika mereka berkhianat. Tidak. Sekecil apapun yang namanya khianat adalah sifat daripada kemunafikan. Yang kedua kata Nabi, wa idza ahdatsa kadzab. Kalau dia ngomong dusta, omongannya pengeramput. Ini sifat munafik. Tapi tidak kafir, orang yang berdusta tidak kafir, tapi dia berdosa. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji kalau dia berjanji maka menipu, dusta, tidak menepati janji-janjinya. Wa idza khatama fajara. Kalau dia berselisih lalu dia berlebihan. Kalau berselisih ini berlebihan, itu cirinya orang munafik. Perkara berselisih misalnya masalah yang kecil dijadikannya jadi perkara besar. Perkara yang remeh, perkara yang tidak ada apa-apanya dijadikan kayak urusan perang Badar. Nah ini ciri-ciri orang munafik. Kalau berselisih selalu dibesar-besarkan. Hati-hati kita. Kalau disikapi secara proporsi, jangan sampai urusan-urusan sedikit bebaya kesenggol langsung bercabut landing. Ya, nah ini sifatnya orang munafik seperti itu. Kecil perkaranya dijadikan besar-besar. Nah, ini hati-hati kita pada perkara-perkara seperti ini. Nah ini makna daripada ayat pertama, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lalu Allah mengatakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka ini menjadikan sumpah mereka sebagai junnah. Junnah itu apa? Tameng. Junnah itu tameng. Makanya disebut jannah. Jannah ini wa jannatin min a'nabin wan nakhilin, kebun. Kebun itu kenapa disebut sebagai tebeng atau sebagai tameng? Karena dia menamengi orang atau menebengi orang dari panas matahari. Kalau kita masuk kebun kan naung, kalau jadi naung. Makanya disebut jannatin, disebut sebagai kebun. Nah ini mereka menjadikan sumpah mereka ini menjadi benteng atau tameng. Fasaddu an sabilillah. Padahal mereka ini menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Maksudnya seperti apa? Kalau mereka tidak ngaku sebagai orang beriman, mereka tidak bisa masuk ke dalam barisan orang beriman. Jadi mereka ngaku dulu jadi orang beriman, masuk ke dalam barisan orang beriman, baru bikin kacau di dalam barisan orang-orang yang beriman. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya yang mereka lakukan ini sungguh sangat jelek, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka menjadikan keimanan itu cukup di lisan mereka saja sudah cukup. Kita ngomong iman saja kepada Muhammad ini tadi, maka dia akan menganggap kita sebagai orang yang beriman. Lalu setelahnya bagaimana? Setelahnya kita bikin kacau nanti di dalam barisan kaum muslimin. Ini yang mereka lakukan. Dan seperti ini pula yang terjadi pada hari ini. Masuk ke dalam barisan kaum muslimin, masuk ke dalam kelompok-kelompok kaum muslimin. Tujuannya untuk apa? Untuk bikin kacau. Ini orang-orang munafik. Fasaddu an sabilillah. Lalu apa yang mereka katakan?
Karena sudah dianggap Islam, maka perkataan-perkataannya ini semua bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka, memang untuk merusakkan agama Islam dari dalam. Dan munafik di zaman Rasulullah SAW, kenapa mereka menggunakan tameng dengan mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang munafik zaman dulu itu kaya-kaya. Sugih-sugih orang munafik zaman bahari. Zamannya Nabi SAW. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman kepada Anda, maka orang ini terjaga hartanya, terjaga dirinya. Tidak ada yang boleh mengganggu orang munafik. Tidak ada yang boleh mengganggu. Kalau mereka tidak punya urusan apa-apa, tidak boleh mengganggu. Siapa yang mengganggu orang munafik dan mereka diputuskan bersalah, mereka akan dihukum. Hartanya tidak boleh diambil, karena hartanya terjaga. Kehormatannya tidak boleh diganggu. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka ingin melindungi hartanya daripada kalau akan diambil dan segala macam, dilindungi hartanya. Ini munafik zaman dulu. Munafik zaman sekarang ini orang-orang melarat yang perlu uang. Jadi beda. Kalau dulu orang kaya yang melindungi hartanya. Kalau sekarang kere-kere, ya kalau yang ingin mencari duit jadi munafik. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama mereka untuk mendapatkan bayaran daripada dunia ini tadi. Ditukar agamanya dengan dunia. Jadi kalau sekarang mereka ngomong, mereka dapat duit. Kalau dulu munafik zamannya Rasulullah, mereka ngomong seperti itu untuk supaya duitnya kada keluar. Makanya disebutkan dalam ayat kan banyak. Kalau mereka ini disuruh infak, mereka tidak mau. Kalau disuruh ini mereka tidak mau. Ini orang-orang munafik karena mereka memang orang banyak duit. Bedanya munafik yang sekarang melarat cari duit. Ini bedanya. Jadi sebenarnya kalau antum memperhatikan, periksa aja orang-orang tadi. Munafikin yang ada pada hari ini pian periksa. Orang tidak ada apa-apanya itu. Orang-orang kampung, kalau ada jadi munafik, ini kada bisa apa-apa, tidak bisa naik mobil. Mungkin bayar taksi kuning aja ini kada mampu. Kenapa? Melarat sekali mereka ini. Harus jual agama Allah untuk mendapatkan kepentingan dunia. Nah, ini bedanya. Nanti sikapnya ada beda lagi. Akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka intinya orang munafik hari ini mencari harta, sedangkan orang munafik zaman Rasulullah justru melindungi harta mereka. Beda. Jadi karena tingkah polanya pun beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gambaran. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan sikap mereka seperti ini. Dan orang-orang munafik yang pada hari ini melakukan kemunafikan, Allah katakan sa'ama kanu ya'malu. Jelek apa yang kalian lakukan. Makanya karena begitu jeleknya apa yang mereka lakukan, sampai Allah letakkan mereka ini di dasar daripada api neraka. Karena begitu jeleknya orang-orang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Ini kenapa mereka menjadi seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai berani jual agama, sampai mereka berani menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka ini mulanya telah beriman, tapi imannya cuma untuk masuk ke dalam barisan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma kafaru. Sudah di dalam agama Islam mereka melakukan kekafiran. Apa yang Allah hukumkan kepada mereka? Fatubi'a 'ala qulubihim. Allah jadikan mereka ini mendapatkan cap sebagai orang kafir. Allah tentukan, Allah taba'a fatubi'a 'ala qulubihim, artinya sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian ini orang kafir yang tidak susah untuk kembali menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak merasa, mereka tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengecap mereka ini sebagai orang-orang yang kafir. Karena mereka ini tadi, apa yang mereka lakukan cukup di lisan saja, apa yang harus kita katakan agar kita selamat daripada tangan Muhammad SAW dan para pengikutnya. Karena memang di dalam agama Islam ini ada satu aturan. Kalau orang itu menunjukkan keislaman, maka kita akui dia sebagai kaum muslimin. Kalau orang itu menunjukkan kekafiran, kesyirikan, maka kita hukumi mereka sebagai musyrik, sebagai kafir. Karena Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas
hatta yaqulu la ilaha illallah fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nabi tidak dikatakan sampai mereka nanti harus hatinya seperti ini, tidak. Cukup mengatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terjaga harta dan darahnya bagi diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alu dzalika asamu minni illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ada aturan-aturan yang menjadikan harta mereka harus dikeluarkan. Seperti apa? Seperti zakat, harus keluar hartanya. Tidak bisa orang menahan zakatnya. Zaman Abu Bakar mereka diperangi karena tidak mau bayar zakat. Atau mereka membunuh orang lain, maka harus diqisas. Ini hak yang bisa menjadikan mereka diambil darahnya dan diambil hartanya. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Muhammad kada perlu macam-macam. Inya pokoknya kita ngomong la ilaha illallah, beres sudah jadi buatnya. Cukup bilang la ilaha illallah, nanti Muhammad akan percaya kita sebagai pengikutnya. Nah, ini hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum zahir. Berkenaan dengan hukum zahir. Artinya apa? Hari ini kalau kita melihat orang melakukan kesyirikan, maka orang itu musyrik. Dalam pandangan hukum dunia, dia itu musyrik, berbuat syirik. Kalau ada yang mengatakan, oh, tidak boleh kita menganu, kan kita tidak tahu hatinya seperti apa. Urusan hati bukan urusan ente, urusan hati urusannya Allah. Kalau memang dia itu bodoh, dia tidak mengerti itu kesyirikan, Allah pasti mengampuni. Ada orang melakukan perbuatan kekafiran, kita katakan ente kafir, karena ente telah melakukan perbuatan kekafiran. Oh, kan kita harus tegakkan dulu hujjah, bahwasanya mereka ini mungkin saja tidak tahu, mungkin saja tidak mengerti. Iya benar, harus ditegakkan hujjah seperti itu dalam urusan. Tapi secara hukum, kita bicara secara hukum dunia, orang yang melakukan kesyirikan ya musyrik, orang yang melakukan perbuatan kekafiran ya kufur. Yang namanya maling menyuntan sandal di masjid caranya apa? Ya maling caranya. Perkara nanti kita tegakkan hujjah, oh ternyata ini kelaparan. Oh ternyata dia ini tidak punya uang, anaknya sakit dan segala macam, maka batal kita sambatinya sebagai maling, ini orang kepepet. Ya seperti itu juga dalam hukum-hukum tentang takfir dan hukum-hukum tentang menyebutkan tentang kemunafikan. Artinya hukum secara zahirnya mereka seperti itu. Tapi untuk menetapkan bahwasanya orang ini benar-benar seperti orang kafir yang sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, nah ini tanggung jawabnya atau urusannya adalah urusan mahkamah. Ada pengadilan nanti yang akan memutuskan seperti itu, bukan urusan kita. Kita cuma sekedar ini perbuatan ente, perbuatan syirik, perbuatan ente, perbuatan kekafiran, perbuatan ente, perbuatan ini, perbuatan ini. Dari sisi perbuatannya kita akan mengatakan seperti itu. Jangan sampai kayaknya orang yang melakukan kesyirikan kita bilang, oh sudah ini perbuatannya bukan syirik. Jangan sampai seperti itu. Perbuatannya syirik, perkara orangnya nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran, dan ini yang dipakai, setelah ini yang dipakai oleh orang-orang munafik. Makanya Allah katakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau kumpul dengan orang-orang beriman, kami beriman, kami sama kayak inti. Fa idza qalu ila syayatinihim, kalau sudah bersendirian mereka ini dengan setan-setan mereka, ya kan dengan orang-orang kafir itu tadi, maka mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kami ini kelompok kalian sejujurnya. Lalu ditanya lah, ente semalam lawan kaum mukminin, innama nahnu mustahzi'un. Ada sekedar mengolok-olok saja, sekedar ya main-main saja kalau kami dengan orang-orang mukmin itu, dengan orang-orang Islam itu cuma sekedar mengolok-olok mereka saja. Tapi yang sebenarnya inna kunna ma'akum, kami bersama kalian, kata orang-orang munafik. Nah ini bedanya orang munafik zaman dulu yang melindungi hartanya lalu jadi munafik. Nah bedanya dengan orang munafik hari ini yang kere dan melarat untuk mencari harta, bedanya di situ. Kalau ketemu orang beriman, orang munafik dulu bilang, saya beriman. Kalau ketemu grupnya, saya main-main, saya munafik. Orang munafik zaman sekarang tidak mau tahu. Mau di depan beriman kek, mau di depan kafir kek, mau di depan siapapun, mereka mengatakan, saya munafik. Nah, bedanya di situ. Semakin nyaring suaranya, semakin banyak bayarannya.
Kan lihat saja yang mengkritik-kritik agama, yang menjelek-jelekkan Al-Quran, menjelekkan Rasulullah, sahabat segala macam. Kebanyakan mereka itu kan pakai turban. Ya kalau seperti yang orang-orang liberal, lulusan luar negeri mereka ini. Bahkan ada yang sampai S3 sekolahnya di Mekah. Tapi apa kata mereka? Saya munafik, terang-terangan mereka ngomong. Beda dengan munafik zaman dulu. Kenapa yang membedakan? Sebabnya ya tadi itu. Kalau munafik zaman dulu fulusnya banyak supaya dilindungi. Kalau sekarang mencari fulus, ya kalau mencari duit, jadilah mereka ini orang-orang yang munafik. Nah ini beberapa ayat dari surat Al-Munafiqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan kaji terus tentang masalah kemunafikan ini, karena ini adalah perkara yang penting. Karena hari ini terjadi. Kalau kita ini jadi kaum muslimin tidak up to date karena ketinggalan. Kita tidak tahu, oh ini ada orang munafik. Oh ini perbuatan seperti ini munafik. Ini bukan perbedaan pendapat. Ada yang bilang, oh itu kan perbedaan pendapat saja. Perbedaan cara pandang. Bukan, ini kemunafikan. Ini kekafiran yang bertontonkan pada hari ini. Bukan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu kalau satu mengatakan, oh saya kalau sholat subuh pakai kunut, bacaan doanya nyaring. Nah itu perbedaan pendapat. Kalau baca doa nyaring, kalau habis sholat subuh dan sholat asar berdiri bersalaman, itu perbedaan pendapat. Tapi apa yang diucapkan oleh orang-orang pada hari ini, kaum munafik tadi itu bukan perbedaan pendapat. Itu pertunjukan kemunafikan yang menunjukkan bahwasanya kita bisa tahu mereka adalah orang-orang di luar daripada barisan kaum muslimin. Ini kira-kira bisa disampaikan. Aku lu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.